Dewan Hakim yang kami hormati, Regu S001 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Penguatan Moderasi Beragama melalui Platform Digital. Regu S001 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Penguatan Moderasi Beragama melalui Platform Digital. Tes. Bismillah. Tes. Bismillah. Tes. Tes. Tes 1. Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islami birisalatis salami wattasamuh da'iyan ilal adli wal ihsan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Di era digital 5.0, agama tak lagi terbatas pada ruang fisik di masjid atau tempat ibadah saja. Namun hadirin, ia kini hadir di dunia maya, bertransformasi menjadi konten yang kita konsumsi melalui ponsel pintar kita, lengkap dengan segala kemudahannya. Oh, betapa modernnya. Konon hadirin, platform digital bisa menjadi lahan subur dalam menumbuhkan moderasi beragama. Tempat kita bisa berdialog dengan bijak, tempat kita bisa berbagi pemahaman dengan terbuka, tempat kita bisa memperkuat toleransi dengan jujur, serta mencegah radikalisme dan ekstremisme. Namun, jangan terkecoh. Algoritma yang seharusnya mendekatkan kita justru seringkali menjadi pemicu permasalahan dan memperkeruh suasana. Yang populer hadirin bukanlah narasi moderat, melainkan provokasi yang menggiring kita pada polarisasi. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Penguatan Moderasi Beragama di Era Digital 5.0. Sebagai landasan Al-Quran, Surah Al-Mumtahanah ayat 8 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim.
Wal hadirat rahimakumullah. Menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami Al-Ahkamil Quran jilid 18 halaman 360 sampai 363. Beliau menjelaskan bahwa konteks surah Al-Mumtahanah ayat 8 tersebut berkaitan dengan kisah Asma putri Abu Bakar As-Siddiq yang pada saat itu hadirin mendatangi Rasulullah dengan memberikan pertanyaan yang begitu menggetarkan zaman. Wahai Rasulullah, bolehkah hamba berbuat baik kepada ibunda yang belum memeluk Islam dan bahkan menerima pemberiannya? Dan tentu saja hadirin, dengan segala kebijaksanaan Rasulullah, beliau menjawab, boleh wahai Asma binti Abu Bakar. Luar biasa bukan? Kisah ini hadirin meskipun dari masa lalu sangatlah relevan di era digital saat ini. Kita benar-benar membutuhkan pengingat yang seperti ini di era platform digital 5.0 untuk memahami kembali arti sejati dari moderasi dan toleransi. Sedangkan Syekh Abu Abdullah bin Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya Al-Qawaidul Hisan fi Tafsiril Quran, cetakan pertamanya pada tahun 1999 halaman 35 menjelaskan la yanhakumullahu 'anil birri wassillati wal mukafaati bil ma'ruf wal qisti lil musyrikin min aqaribikum wa ghairihim. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan menjaga hubungan kekeluargaan, memberikan imbalan dengan cara yang baik dan berlaku adil terhadap non-muslim, baik dari keluargamu maupun dari orang lain. Penafsiran tersebut hadirin memberikan kita pemahaman bahwa umat Islam mendorong kita untuk bersikap moderat, berlaku adil dan menjaga hubungan baik kepada siapapun tanpa memandang apa agama mereka. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, lalu apa sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah ketika Ia berfirman, "Atabarruhum wa tuqsitu ilaihim"? Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir jilid 14 halaman 148, beliau menjelaskan dengan redaksi, wa umirtum an tasilu ilaihim bil birri wal adli wal ihsan. Kalian diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka dengan cara yang adil dan penuh kebajikan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam dunia yang semakin terhubung dengan teknologi, ironisnya hadirin, kita malah makin jauh dari esensi ajaran ini. Kita seringkali saling mencela di TikTok hanya karena beda pandangan. Kita saling menjatuhkan di Facebook hanya karena beda keyakinan. Kita saling menghina di WhatsApp hanya karena beda pendapat. Kita saling menghujat di YouTube hanya karena beda pandangan.
hadirin, lebih lanjut Syekh Wahba Az-Zuhaili menjelaskan kalimat Innallaha yuhibbul muqsitin, ay Innallaha yuhibbul lazina yuhaqqiquna al-adla li'anna al-adla asasu istiqraril mujtami'ati wa izdihari. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang menegakkan keadilan. Karena hadirin, keadilan adalah standar stabilitas dan kemakmuran masyarakat. Hal ini diperkuat dengan hadis Nabi yang menekankan bahwa keadilan adalah pilar utama untuk mendapatkan posisi kemuliaan di sisi Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu menyebutkan innal muqsitina 'indallah 'ala manabir min nuri 'an yaminir rahmani 'azza wa jalla alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah akan duduk di mimbar-mimbar dari cahaya di samping kanan Ar-Rahman, yaitu mereka yang adil dalam keputusan mereka, dalam keluarga mereka, dan dalam tanggung jawab mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 1827. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Dalam konteks moderasi beragama di era digital 5.0, tantangan kita adalah bagaimana menjaga keadilan dan moderasi di tengah dunia yang semakin dipenuhi dengan sensasi dan polarisasi. Apakah kita benar-benar menegakkan keadilan? Ataukah kita justru sibuk mencari sensasi yang merusak esensi dan substansi? Dengan demikian hadirin, penguatan moderasi beragama di era digital 5.0 haruslah berfokus pada keadilan yang adil, transparansi, dan kebajikan. Keadilan bukanlah inti dari mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah, tetapi juga menciptakan lingkungan digital yang sehat dan harmonis. Hadirin, jika penguatan nilai-nilai moderasi ini kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam interaksi sosial sehari-hari, baik dunia maya maupun nyata, baik secara online maupun offline, maka akan tercipta lingkungan digital yang harmonis, bukan lingkungan yang sinis. Akan hadir masyarakat yang toleran, bukan yang radikal. Akan hadir sikap saling menghargai, bukan saling membenci. Bahkan akan hadir berkah dan rahmat Allah, bukan azab dan murka Allah. Sebagaimana Allah janjikan dalam surah Al-A'raf ayat 96 sebagai berikut. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن
Sadaqallahul azim. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan membukakan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Menurut tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia, ayat ini hadirin mengajarkan kita bahwa sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah akan kami limpahkan keberkahan dari segala penjuru langit dan bumi. Tapi sayangnya hadirin, masih banyak dari kita yang mengejar sensasi daripada mencari berkah ilahi. Pada surah Al-A'raf ayat 96 ini sudah memberikan spoiler endingnya, bahwa Allah telah menjanjikan kita bahwa ketaatan dan ketakwaan akan mendatangkan berkah dari langit dan bumi. Tapi bagi mereka yang memilih jalur dusta dan tipu daya, ya jangan kaget kalau hasilnya adalah azab dan murka, bukan berkah dan rahmat. Betul, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari syarahan yang telah kami sampaikan, dapat kami ambil kesimpulan yaitu moderasi beragama adalah standar stabilitas sosial dan digital. Di era platform digital 5.0, substansi lebih penting daripada sensasi. Dan keadilan adalah inti dari moderasi beragama, serta ketaatan membawa berkah, sensasi membawa laknat. Ayo